وحبيب المجتبى محمد وطه صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Saudara-saudara yang saya hormati, pada malam hari ini adalah merupakan malam pertemuan dan pembukaan Majlis Ta'lim Al-Muhajirin. Pertama-tama kita untuk menyampaikan harapan, kemauan, keinginan daripada masyarakat yang memang merasa dan membutuhkan pengetahuan ilmu-ilmu agama yang mana sedianya kita laksanakan pada malam Ahad, akan tetapi kita perlu bermusyawarah bahwa ada usulan kalau malam Ahad itu banyak halangannya. Satu, senantiasa setiap orang mengadakan syukuran baik pernikahan atau sunatan senantiasa dilaksanakan pada malam Ahad, sehingga ada usulan kalau malam Ahad itu banyak gangguannya. Untuk itu kita perlu berdoa sebelum kita menetapkan pengajian sehingga tidak terganggu dengan hal-hal yang lain. Pertama, malam Senin sudah terisi di wilayah RW 10 ini, yaitu di depan musola Maroah Pamanta. Kemudian malam Selasa juga sudah ada pengajian yang berdiri oleh saudara-saudara yang membutuhkan pengetahuan agama, yaitu di Masjid Jami Al-Istiqomah yang dibimbing dibina oleh Bapak Ustadz Haji Abdurrahman. Kemudian malam Kamis itu sudah ada di Baitul Amal. Kemudian malam Sabtu di Mushola Ar-Ridho, yaitu di pengurus Masjid Jami Istiqomah Bapak Muhammad Nur Ali. Yang belum adalah pada malam Rabu. Kalau malam Jumat memang sudah menjadi kebiasaan di setiap mushola, masjid, dan juga di lingkungan RT senantiasa digunakan untuk pengajian kaum ibu, sehingga kita punya waktu hanya 2, malam Ahad dan malam Rabu. Kalau ada alasan malam Ahad senantiasa akan terganggu, berarti kita harus melaksanakan malam Rabu. Jadi tinggal terserah kesepakatan kita bersama, gitu ya. Nah, bagi yang mau ngaji, untuk itu saya siap malam Ahad, siap juga malam Rabu, tergantung mau orang yang menuntut ilmu itu. Sekalipun masyarakat diberitahukan bahwa thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu fardu ain, sama dengan sholat. Bagi muslim perempuan dan muslim laki-laki sama dengan sholat. Bukan fardu kifayah, tapi fardu ain, kewajiban kepada masing-masing pribadi kita. Apabila kita meninggalkan menuntut ilmu, berarti sama kita meninggalkan sholat. Sementara setiap amal ibadah kita butuh ilmu. Sholat saja kita butuh ilmu. Apabila tidak pakai ilmu, maka sholat ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seluruh segi peribadatan, dari mulai berwudu, mensucikan hadas kecil, hadas besar, sampai kepada ibadah sholat, sampai kepada hal-hal ubudiyah yang lainnya, tanpa ilmu ditolak oleh Allah. Yang kedua, apabila kita tidak mau menuntut ilmu, kita sebagai muslim adalah muslim yang ikut tanpa tahu dalil dasarnya.
Sehingga tidak sedikit di zaman sekarang, akhir zaman ini, banyak yang mengatakan ini ajaran Islam tetapi sebenarnya keluar dari Islam, ya, baik dari sisi ubudiyah, terlebih-lebih dari sisi akidah. Karena di dalam Islam ini ada terbagi 73 golongan kata Rasulullah, padahal sekarang sudah lebih dari 73 golongan. Yang benar hanya satu, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Artinya ajaran yang masih mengikuti jejak yang diajarkan oleh Rasul kepada para sahabatnya, sehingga lanjut kepada ulamanya, dan berdasarkan dalil-dalil yang qat'i, baik dari sisi Al-Quranul Karim mutawatir dan juga dari sisi ilmu hadis. Terlebih-lebih generasi muda ini kadang-kadang senangnya di mana ada keramaian Islam yang macam, padahal ilmunya dia tidak tahu, asal ikut aja rame, gitu ya, asal ikut-ikutan rame. Orang ini sekarang banyak tertipu dengan kalimat mengalihkan pilihan, bahkan kadang-kadang sampai bahkan kepada Rasul, sehingga disebutlah di situ muhibbin, para pecinta ahli bait, gitu ya, para pecinta keturunan Rasul. Bukan tidak boleh, cuma jangan berlebih-lebihkan, sebab di dalam hadis dikatakan tidak ada habib pewaris Nabi, yang ada al-ulama warasatul anbiya. Ulama itulah pewaris para nabi, gitu. Nah, di antara habaib ada yang dari ulama, ada juga yang tidak dari ulama. Nah, makanya kita jangan berlebih-lebihkan, bisa dipilih mana sebenarnya para habaib yang akan dipilih sesuai dengan ajaran dan aturan Rasulullah. Yang kedua, apabila mereka tidak membanggakan diri sebagai putra Rasulullah, itulah yang sebenarnya. Kalau membanggakan diri bahwa di tubuhku ini ada darah Rasul, bangga dengan darah Rasul, maka kita waspada seperti itu. Ya, karena yang ditanya nanti oleh Allah bukan turunan dan bukan nasab, tapi amal ibadah kita. Ada wahai akhirat nanti akan nanya, kamu keturunan siapa? Tidak, gitu ya, tidak. Bahkan jangan sampai kita menyalahartikan bahwa orang yang membenci atau tidak suka, tidak senang, tidak mencintai para habib, maka nanti tidak akan dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Itu hadisnya bukan hadis sahih. Ya, dia kita tahu persis tentang hal itu, gitu ya. Nah, artinya boleh kita mencintai, tapi jangan berlebih-lebihkan. Kalaupun kita tidak mencintai para habib, yang penting kita mencintai Allah dan Rasulnya. Karena Rasulullah sendiri sudah mengatakan, cintailah aku melebihi cintamu pada diri kamu sendiri, kan Rasul. Yang mengatakan bagaimana cara cintanya kepada Rasul, yaitu sering membaca sholawat, lalu mengikuti sunnah-sunnahnya, melaksanakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya, itu yang harus kita pegang. Orang siap dan perpecahan antara ulama satu dengan para habaib, gitu ya. Nah, padahal habib itu ada ulama-ulama juga, makanya disitulah mesti kita belajar memahami sejak muda ini. Maka di kita di Majelis Imam Muhajirin ini adalah satu tempat untuk belajar, mencari, mengetahui sebagai kita umat Islam. Jangan senantiasa dikatakan kita Islam turunan. Sejatinya walaupun kita Islam turunan, tapi kita harus mau mencari ilmu Islam. Jangan bangga dengan nama Islamnya saja tanpa ilmunya. Sehingga di dalam ibadah pun kita akan tertata dengan aturan-aturan Islam, gitu ya. Tentu baik saya sholat dan sebagainya, itu ada aturan Islam. Kalau orang itu bagaimana aku sholat, bagaimana cara melihat Rasul, lihat Al-Quran, lihat hadis Nabi, lihat ilmu fikih, lihat kaifiat lihat di dalam pelaksanaan ilmu fikih itu sendiri. Nah, itulah cara-cara Rasul. Karena sekarang kalau dilihat beribadah itu banyak sekali yang jauh berbeda dengan apa yang
diatur oleh Rasulullah SAW yang dibawa oleh 4 madhab. Kalau 4 madhab itu jelas itu adalah begitu. Rasul sekalipun nanti ada perbedaan, tetapi ada dasarnya, ada dalilnya yang dilihat oleh mereka. Tetapi ada peribadahan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan Rasul. Nah inilah yang dimaksud kita mengadakan majlis taklim, kita belajar bersama. Kalau nanti generasi muda mau buka, ya silahkan kita pelajari saja yang kecil-kecil saja, seperti kitab Safinatul Najah. Safinatul Najah itu lebih sulit dibanding Al-Um. Al-Um itu sangat mudah, sekalipun tebal segini, tapi kitabnya sangat mudah dipelajari dibandingkan kitab Safinatul Najah yang tipis sekali. Gitu ya. Kenapa sulitnya? Sulitnya untuk membongkar pesan dari Cina ini. Karena itu adalah kitab-kitab yang sangat dasar sekali dalam mengungkap sifat-sifat dia ibadah. Padahal di situ banyak sekali, sehingga di dalam ibadah sholat itu kita harus dekat. Yang kita mengetahui sholat mi'rajul mukminin, sholat itu adalah meningkatnya orang beriman. Tapi sholat kita masih begitu. Ada sholat rukuk kita belum paham, sujud kita belum paham, kita hanya baru tahunya bungkuk baca subhanallahil azim, menempelkan jidat baca subhanallahil a'la, tapi tidak paham